Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjadi pemateri pertama dan saya akan menjelaskan tentang pengertian dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah seseorang yang memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun. Lalu menurut pasal 1 UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun itu merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang ditunjuk untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun, mengalami cacat atau yang sudah meninggal dunia. Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Asosiasi Dana Lembaga Pensiun Keuangan. Asosiasi DPLK pertama kali berdiri tahun 1977 sebagai organisasi nirlaba dengan tujuan peningkatan peran aktif industri dana pensiun lembaga keuangan di Indonesia. Asosiasi DPLK merupakan optimal untuk menjalankan visi dan misinya dalam membangun industri dana pensiun pada saat ini dan di masa yang akan mendatang. Jenis dana pensiun. Dana pensiun itu ada dua menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Jenis dana pensiun itu terdiri atas dana pensiun pemberi kerja (DPPK), yang kedua dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). DPPK itu yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawannya untuk menyelenggarakan program pensiun, manfaat itu pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan seluruh atau sebagian karyawannya. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk penyelenggaraan program pensiun. Iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Asas tujuan dan fungsi dari dana pensiun yaitu asas dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang penyelenggaraan dana pensiun, bahwa asas-asas dana pensiun sebagai berikut. Yang pertama, asas keterpisahan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas pembinaan dan pengawasan. Yang ketiga, asas penunda manfaat. Yang keempat, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Tujuan dari dana pensiun yaitu tujuan program dana pensiun dapat dilihat dari segi ekonomi dan segi sosial. Dari segi ekonomi, program pensiun merupakan upaya perusahaan untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi untuk meningkatkan atau mengembangkan suatu perusahaan tersebut. Dan dari segi sosial, program pensiun merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawan pada saat tidak mampu bekerja lagi dan juga kepada keluarga pada saat karyawan tersebut meninggal dunia. Dan fungsi dari dana pensiun. Fungsi dari dana pensiun itu asuransi, tabungan, dan pensiun. Asuransi yaitu karyawan yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dan dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun tersebut.
Yang kedua yaitu tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya. Yang ketiga, pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja, serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama dan mencapai usia pensiun selama seumur hidup karyawan. Pengertian tentang dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah yaitu dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti riba, riswah, suap atau menyuap, gharar, ketidakjelasan, maisir, perjudian, dan batil, tidak halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri yang kedua akan melanjutkan tentang sejarah perkembangan dana pensiun. Pada tahun 1995, Indonesia baru ada satu yang menetapkan prinsip syariah, yaitu dana pensiun syariah yang dikeluarkan oleh PT Prinsipal Indonesia dengan pola yang hampir sama dengan pola tabungan. Di tahun 1997 sudah ada beberapa perusahaan yang mengelola dana pensiun syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Manulife, dan Allianz. Dana pensiun lembaga keuangan Muamalat ialah penyelenggara program pensiun iuran tetap yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia dan disahkan berdasarkan SK Menteri Keuangan. Dengan adanya dukungan jaringan dari Bank Muamalat ini, DPLK siap memberikan layanan di setiap Bank Muamalat Indonesia untuk pendaftaran setoran maupun pembayaran manfaat pensiun di kemudian hari. Ada beberapa faktor lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah yang disebabkan dengan adanya keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum adanya kejelasan model tata kelola dana pensiun syariah, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap pentingnya dana pensiun syariah. Yang kedua yaitu dasar hukum dana pensiun syariah yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat di atas menganjurkan kepada umat Islam agar mereka tidak meninggalkan keturunan yang lemah yang tidak sejahtera. Maka salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup sejahtera yakni dengan menjadi peserta dana pensiun. Yang kedua terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkan hidup di masa depan yang baik, salah satunya melalui kepesertaan dana pensiun syariah. Yang ketiga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik bagimu daripada meninggalkan mereka dalam keadaan menjadi beban bagi orang lain dan meminta-minta kepada orang lain. Adapun sumber peraturan dana pensiun syariah terdapat dalam yang pertama, UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang kedua, kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 77 tahun 1992 tentang dana pensiun.
Yang keempat, Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Februari 1993 tentang tata cara permohonan pengesahan pendirian dana pensiun. Yang kelima, Fatwa DSN MUI nomor 10/DSN MUI /4/2000 tentang akad wakalah. Yang keenam, Fatwa DSN MUI nomor 7/DSN MUI /4/2000 tentang akad mudharabah. Yang ketiga yaitu akad dalam dana pensiun syariah. Terdapat dua akad. Yang pertama yaitu akad wakalah. Akad wakalah telah diatur dalam Fatwa DSN nomor 10/DSN MUI /4/2000 dari Dewan Syariah Nasional setelah menimbang poin A, bahwa dalam rangka pencapaian suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yakni pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. B. Bahwa praktik wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Yang C. Bahwa agar praktik wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Mengingat, yang pertama, dalam firman Allah, surat Al-Kahfi ayat 19, dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita sudah berada di sini 1 atau setengah hari." Berkata dari yang lain lagi, "Tuhan, kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-sekali menceritakan hal itu kepada seorang pun." Yang kedua, dari firman Allah, surat Yusuf ayat 55. "Jadikanlah aku bendaharawan negara, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman." Yang ketiga, firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 28. "Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menuaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya." Yang keempat, firman Allah, surat Al-Maidah ayat 2. "Dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran." Yang kelima, hadis-hadis Nabi. Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mengawinkan kalbu perkawinan Nabi dengan Maimunah radhiyallahu an. Yang keenam, hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Yang ketujuh, umat Islam ijma atas kebolehkan wakalah, bahkan memandang sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa oleh Al-Quran dan hadis. 8. Kaidah fikih. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali dalil yang mengharamkan. Memperhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram
1421 Hijriah atau 13 April 2000 memutuskan menetapkan fatwa tentang wakalah. Pertama, ketentuan tentang wakalah. Yang pertama yaitu pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang kedua, wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kedua, rukun dan syarat wakalah. Yang pertama, syarat-syarat mewakil atau yang mewakilkan. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang kedua, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Yang kedua, syarat-syarat wakil atau yang mewakili. Yang pertama, cakap hukum. Yang kedua, dapat mengerjakan tugas-tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga, wakil adalah orang yang diberi amanat. Yang ketiga, hal-hal yang diwakilkan. Yang pertama, diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Yang kedua, akad mudharabah. Akad mudharabah telah diatur dalam Fatwa DSN nomor 7/DSN-MUI/4/2000 dari Dewan Syariah Nasional setelah menimbang. Poin yang pertama, bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah, pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai malik, sohibul mal, LKS, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua, amil, mudharib, nasabah, bertindak selaku pengelola, dan keuntungan suatu usaha ini dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Poin yang kedua, bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Mengingat, poin yang pertama, firman Allah dari surat An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan, mengambil harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Yang kedua, firman Allah, surat Al-Ma'idah ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang ketiga, firman Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Yang keempat, hadis Nabi riwayat Tabrani. Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Yang kelima, hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah. Yang pertama, jual beli tidak secara tunai. Yang kedua, muqaradah atau mudharabah. Dan yang ketiga, mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Yang keenam, hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf.
Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Yang ketujuh, hadis Nabi itu tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang ke-8, ijma. Diriwayatkan sejumlah sahabat menyarankan kepada Mudharib harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma. 9. Qiyas. Transaksi mudharabah dikiaskan kepada transaksi musaqah. 10. Kaidah fikih. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharapkannya. Memperhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa tanggal 29 Dzulhijjah 1420 Hijriah atau 4 April 2000 memutuskan menetapkan fatwa tentang pembiayaan mudharabah atau khiroda. Pertama, ketentuan pembiayaan. 1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 2. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai sohibul mal atau pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha, sedangkan pengusaha sebagai nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. 3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, LKS dengan pengusaha. 4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun, agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan dilakukan oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. 9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 10. Dalam hal penyandangan dana, tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Kedua, rukun dan syarat pembiayaan. Yang pertama, penyedia dana atau sohibul mal dan pengelola sebagai mudharib harus cakap hukum. Yang kedua, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak atau akad. Yang kedua, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Yang ketiga, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 3. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat berikut. Yang pertama, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Kedua, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset
tersebut harus dinilai pada waktu akad. Yang ketiga, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Adapun syarat keuntungan yang harus dipenuhi. Pertama, harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati, dan harus dalam bentuk presentasi dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Ketiga, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 5. Kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib sebagai perimbangan atau mukhabil. Modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa ikut campur tangan penyedia dana. Tapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Ketiga, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas tertentu. Ketiga, beberapa ketentuan hukum pembiayaan. Yang pertama, mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 2. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Ketiga, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi karena dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Yang keempat, jenis-jenis dana pensiun syariah. Menurut pasal 626 kompilasi hukum ekonomi syariah terdiri: yang pertama, dana pensiun pemberian kerja atau DPPK syariah. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Agusti. Selanjutnya, pendiri mengajukan permohonan pengesahan dana pensiun syariah kepada Menteri Keuangan Syariah dengan melampirkan 1. Peraturan dana pensiun syariah, 2. Pernyataan tertulis pendiri syariah dan mitra pendiri syariah. Yang ketiga, keputusan pendiri tentang penunjukan pengurus syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan penerima titipan syariah. Yang keempat, laporan aktuaris. Yang kelima, surat perjanjian antara pengurus dengan penerima titipan. Selanjutnya, ada kepesertaan dana. Hak peserta. Yang pertama, menentukan usia pensiun. Yang kedua, menentukan pilihan dan perubahan jenis investasi. Yang ketiga, melakukan penarikan sejumlah uang tertentu. Yang keempat, menunjuk dan mengganti pihak yang ingin ditunjuk atas dana peserta. Yang kelima, memilih bentuk anuitas. Yang keenam, mengalihkan kepesertaan ke dana pensiun. Yang ketujuh, memperoleh pembayaran manfaat secara sekaligus. Selanjutnya, ada manfaat DPLK untuk peserta. Yang pertama, manfaat pensiun normal, yaitu manfaat pensiun yang mulai dibayarkan kepada peserta pada saat peserta telah mencapai pensiun normal. Yang kedua, manfaat pensiun dipercepat.
yaitu manfaat pensiun yang timbul pada saat peserta tidak menyetor iuran setelah mencapai usia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal dan dapat dibayarkan pada saat diminta, tetapi dalam jangka waktu secepat-cepatnya pada saat timbulnya hak atas manfaat pensiun dipercepat dan selambat-lambatnya pada saat usia pensiun normal. Selanjutnya ada pensiun ditunda, yaitu pensiun yang timbul jika peserta berhenti menyetor iuran sebelum mencapai usia pensiun dipercepat. Dan manfaat pensiun dapat dibayarkan pada saat diminta peserta, tetapi dalam jangka waktu secepat-cepatnya pada saat dicapainya usia pensiun dipercepat dan selambat-lambatnya pada saat dicapainya usia pensiun normal. Selanjutnya ada manfaat pensiun cacat, yaitu manfaat pensiun yang timbul jika peserta berhenti menyetor iuran karena cacat dan dapat dibayarkan pada saat yang diminta oleh peserta setelah peserta cacat. Kewajiban peserta DPLK Syariah: menyetor uang iuran, membayar biaya-biaya yang ditetapkan, memberikan keterangan yang benar dan lengkap sesuai dengan apa yang dibutuhkan, menaati segala peraturan, melaporkan kepada dana pensiun setiap terjadi perubahan susunan keluarga. Selanjutnya ada investasi DPLK dan DPLK Syariah. Selanjutnya investasi DPLK dan DPLK Syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.